warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sumber-sumber utama dalam Islam. Penting bagi kita untuk memahami dan merujuk kepada sumber-sumber yang menjadi pedoman hidup kita, agar kita tidak terjadi kesimpang siuran dalam memahami Islam atau dalam beragama. Apa aja sih 88 sumber-sumber hukum itu? Yang pertama, Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Kemudian yang keempat ada qiyas. Yang kelima itu ada ihtisan. Yang keenam, maslahah atau musalah. Kemudian yang ketujuh, apa itu urf? Urf itu adalah sebuah kebiasaan adat. Yang terakhir, yang kedelapan, saat al-zariyah. Jadi masing-masing sumber ini memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan Islam atau dalam kehidupan beragama. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan video ini dari narasumber kita, Saudara Bapak Helmi Akbar dan Saudara Bapak Taufik. Beliau adalah mahasiswa daripada Institut Agama Islam Jamiah Khair. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami akan membahas 8 sumber hukum Islam bersama narasumber saya, yaitu Saudara Bapak Ahmad Taufik dan saya sendiri, Helmi Akbar, yang insya Allah kurang lebihnya kita akan membahas beberapa sumber-sumber hukum Islam. Seberapa pentingnya sih kita mempelajari sumber-sumber daripada hukum-hukum Islam? Ini Pak Taufik nih, ya, kita ngobrol-ngobrol nih Pak Taufik nih. Ngobrol santai ya. Iya. Kira-kira seberapa penting sih kita mempelajari sumber-sumber daripada hukum Islam? Gitu. Ya, kalau menurut saya ya kan, sumber hukum Islam adalah dasar-dasar atau referensi utama yang dijadikan pedoman dalam menentukan aturan dan hukum dalam agama Islam. Jadi seseorang yang intinya seseorang ya kan yang akan melakukan sesuatu yang dihukumi oleh hukum syara, ya kan, melaksanakan sesuatu yang dijadikan hukum syara kewajiban, dan semuanya ada dasarnya. Makanya dasar-dasar Al-Quran ini atau dasar hukum Islam ini penting. Ada 8 ya, Ustaz? Betul. Makanya sumber hukumnya Islam itu terdiri dari satu wahyu Allah, ya kan gitu. Dari wahyu Allah. Jadi yaitu mana wahyu Allah itu Al-Quran dan hadis gitu. Jadi Al-Quran dan hadis wahyu Allah. Nah, ini yang akan menjadi sumber dasar hukum Islam yang kita pakai gitu. Jadi serta metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama, ya, seperti ada ijma, ada qiyas, ya kan, ada istihsan, ada masalahul mursal, ada uruf dan ya kan, dan sad zariyah, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya terangkan dalam Al-Qur'an. Alladzina yabtaghuna rasulun nabiyul ummi, ya gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti rasul yaitu nabi yang ummi. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus mengikuti Rasulullah dan wahyu yang diturunkan kepadanya, yaitu apa? Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum-hukum dalam Islam. Oke. Itu berarti yang dimaksud yang dibahas tadi kita ngobrol-ngobrol, yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islamnya. Iya. Ya Pak Taufik ya. Betul. Jadi selain yang kita harus paham apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam, terus kemudian yang kedua saya mau bertanya nih Pak Taufik nih, bagaimana Al-Quran berperan sebagai sumber utama hukum Islam? Gitu. Ya. Kira-kira Ustaz Taufik bisa menjelaskan secara jadi menurut spesifik. pemahaman Ani ya gitu ya gitu. Tapi kan kita masing-masing punya pemahaman. Nggak apa-apa. Jadi Pak Helmi, kalau menurut saya Al-Quran itu ya adalah yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman ya hidup umat manusia.
Jadi Quran ini sebagai pedoman hidup umat manusia. Ya kita mencontoh kepada Al-Quran. Ya bahkan ada Rasulullah SAW ada satu contoh, yaitu Al-Quran yang hidup. Ya, dalam arti ya perilaku beliau, ya kan semua karakter beliau itu bersandarkan kepada Al-Quran. Gitu. Seperti yang pernah saya dengar ya, sholatlah, Ya. sholatlah kamu seperti sebagaimana saya sholat. Nah, Seperti itu maksudnya. selalu Ya. ya, jadi gitulah Al-Quran tuh mencakup aturan-aturan hukum yang bersifat universal ya. Jadi universal dan mengatur segala aspek kehidupan, baik ibadah. Jadi bukan hanya sholat aja, ya ibadah-ibadah yang muamalah, ya kan gitu, kita jual beli, bahkan akhlak diatur. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Kita mencontoh sebagaimana laqad kana Rasulullah fi Rasul gitu ya. Laqad kana fi Rasul uswatun hasanah. Nah, jadi Rasulullah dicantumkan dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an jadi pedoman kita supaya apa? Supaya kita mencontoh akhlak Rasulullah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Nah, ada maupun sosial juga, ya. Intinya jadi landasan utama ya. Betul, ya gitu. Jadi Baik, gini, selain tadi kita mendiskusikan apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam, terus bagaimana Al-Quran berperan sebagai sumber utama hukum Islam. Selain itu kan kita juga perlu ketahui apa sih pentingnya hadis atau sunnah dalam menetapkan hukum Islam. Ya. Betul. Ya gitu, jadi pahami gini ya gitu. Jadi hadis atau sunnah ya kita biasa dikatakan sunnah ya. Yeah. Nah sunnah itu ya kategori adalah hadis ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan yang tadi saya bilang perbuatan Rasulullah atau persetujuan ya. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi hadis ini nih ya kan yang menjadi sumber hukum ya yang ada dalam Al-Quran ya. Banyak perintah Allah ya yang dijelaskan ya, salah satunya ya lebih rinci ya dalam hadis Nabi ya. Allah berfirman wa ma yang tiku anil hawa ya inna huwa illa wahyu yuha ya gitu. Jadi dalam surat An-Najm di ayat 3 sampai 4 mana, dan dia Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, jadi bukan dari pribadi Rasulullah gitu. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu hukum itu bersanadkan atau bersumberkan dari Al-Quran, Jadi nggak egois, dan ucapannya itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada perintahan langsung turun wahyu itu, Rasulullah turun wahyu ya. Setiap ada hukum ya karena ya Rasulullah ada turun wahyu. Dan hadis ini menjadi penting. Kenapa? Karena tidak semua hukum dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Contohnya ya perintah sholat ya kan dalam Al-Quran hanya disebutkan ya secara umum aja, secara umumnya aqimus sholah, betul. Tapi sementara tata cara sholat yang rinci dijelaskan itu tidak ada di Al-Quran. Maka dalam hadis itu Pak Helmi gitu ya. betul. Ya. Iya, makanya ya kan gitu. Ijma ini penting gitu. Karena maka ketika Rasulullah wafat, maka ada ijma. Apa itu ijma? Yaitu kesepakatan para ulama dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad ya mengenai suatu hukum dalam masalah yang tidak terdapat nas teks yang tegas dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika Rasulullah wafat ya kan gitu, maka peran para ulama ya kan gitu untuk menjadikan ijma hukumnya itu. Makanya ada sebut al ulama warasatul anbiya gitu, Ulama waris nabi gitu. Maka dicontohkan tuh. Jadi bersanadkan kepada Rasulullah SAW. Contoh penerapan ijma adalah penetapan hukum mengenai percatatan atau masyhaf Al-Quran ya pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Maka kiasnya adalah menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya, dengan cara menganalogikan kepada masalah yang ada nas hukumnya karena adanya kesamaan ya, elat ya kan, atau elat itu sebab ya. Ya, jadi ada asbabun nuzul jatuhnya bukan. Nah, sebagai contohnya hukum khamar, contohnya hukum khamar. Kita ada hukum khamar yaitu minuman keras, ya kan gitu. Nah, khamar kan diharamkan dalam Al-Quran, ya kan gitu. Nah, ulama kemudian menganalogikan keharaman narkotika yang menggunakan kias.
ya kan gitu, di Al-Quran bahwa khamar ini haram hukumnya. Iya. Nah, terus ada pertanyaan ketika para ulama mengatakan gimana dong kalau narkotika? Ya kan, ya sabu, ganja, karena gitu. tidak tertulis di Nah, situ ya, betul, benar nggak? betul. Tapi Nah, ngomong-ngomong setelah sabu, ganja, tapi aquablas kan nggak kena minuman kias Iya. kan? Ya udah Iya. minum. Kayaknya dulu, ini sekarang. nggak memabukkan ya ini. Coba kita minum. Ini Nah, tidak, kalau ini memabukkan tidak kita memabukkan, tapi ini merindukan. Silakan satu baik. Nah itu kenapa nih? Karena kedua hal ini memiliki elat yang sama, mana? Yaitu menimbulkan kerusakan akal, ya kan gitu. Jadi khamar ya kan dampaknya merusak gitu kan. Tapi kalau mabuk Jangan- kendaraan enggak kan, Tat? ya kan, tapi akal enggak kan masih ini gitu. Gitu. Ya. Pakainya antimo dong. Antimo itu ya. Anti Aduh, nih. Ya, inilah kita udah menjelasin tentang 4 hukum nih ya. Jadi Empat hukum. Al-Qur'an, Al-Quran. hadis, ya kias, ijma dan kias. Nah, Iya, gitu. bagaimana cara kerja ijma, kias dalam menyelesaikan persoalan Iya. baru. Jadi, Mungkin ada Ustaz Taufik mau menyampaikan ya saya lagi. ada pertanyaan mungkin ya kan gitu. Jadi sesuatu ya kan. Jadi tadi kan kita sudah membicarakan tentang Al-Quran, hadis, ya kan, ijma dan kias. Ijma dan kias. Maka yang kelima ada yang namanya ihtisan. Yang keenam adalah masalul musalah ya, mursalah. Mursalah dalam menetapkan hukum. Jadi Gitu. kira-kira nih menurut Pak Hilmi nih, ya kan, kapan kita Helmi nama saya bukan Oh, Pak Hilmi. Helmi. Saya kadang-kadang menyebutnya Hilmi. Iya. Masalahnya kalau di undangan ada tulis tuh mohon maaf atas kesalahan, ya kan? Ya. Jadi saya mau translate ada translate. Iya, translate. Jadi mohon maafnya ada di bawah sebenarnya. Jadi menurut Pak Helmi ya kan gitu. Ini kapan nih kita ya menggunakan ihtisan ya atau maslahah mursalah dalam menetapkan hukum? Kira-kira menurut Pak Helmi gimana? Jadi gini lah. Ya. Istihsan itu adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada pilihan yang dianggap lebih baik untuk kemaslahatan umum, meskipun menyimpang dari kias yang jelas. Jadi contohnya ihtisan adalah hukum jual beli salam. Apa sih hukum jual beli salam itu? Pemesanan barang dengan pembayaran di muka. Baru sekarang tuh ya? Iya. Iya kan gitu. DP. DP ya, Ya. DP dulu kita kan DP gitu. dulu. Nah, Tapi kalau di dalam DP jangan hal-hal yang iya, gitu. Deh, kita sensor aja itu. Meskipun di dalam kias jual beli barang yang belum ada secara fisik kan dilarang. Online sekarang ya modelnya gitu ya. Betul. Jual beli salam diperbolehkan demi kemaslahatan pedagang dan konsumen. Nah, ini juga sering jadi permasalahan ya. Maslahah mursalah itu sendiri adalah penetapan hukum, sedangkan tuh tadi kan kita membahas istihsan ya. Ihtisan. Perbedaan istihsan dengan maslahah adalah maslahah adalah penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, tetapi dianggap baik bagi umat. Apa sih contohnya? Ya kan? Contohnya jadi begini, Pak Topik. Contohnya penggunaan uang kertas sebagai alat tukar, tidak ada nas yang secara eksplisit yang menyebutkan tentang uang kertas, tetapi penggunaannya diakui karena masalahnya bagi ekonomi umat. Menurut Pak Helmi ya, kan tadi ngomong masalah tentang masalah itu, kalau saya tangkap itu berarti adat ya atau uruf ya, Uruf, dari ya. ya gitu. Nah, kita kan bagaimana peran adat istiadat atau uruf, hukum uruf ya kan gitu dalam menentukan hukum Islam. Nah, kadang-kadang kan kita ya di dalam hidup bermasyarakat yang tadi ya dijelaskan tadi Pak Hilmi ya kan, dalam masalah hukum apa itu jual beli. Hukum jual beli, masalah ya. online. Sekarang online yang lagi marak itu kan Ya, online nih. betul. Tapi alhamdulillah ya. Ya, kalau- Alhamdulillah istri ente Waduh. online. Pokoknya ya paket datang. Bayarin ya, tiba-tiba udah apa ya kan. Nah itu derita suami. Iya. Curhat ya. Ya, jadi bagaimana peran adat dalam menentukan hukum Islam? Ya kan, jangan sampai ya kan kita melakukan suatu adat kebiasaan tapi bertentangan dengan hukum-hukum yang di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Menurut Pak Helmi gimana? Jadi begini Pak Topik, menurut saya, menurut pandangan saya mungkin
orang lain atau para pendengar atau para penonton kita kan punya pandangan lain gitu kan. Ini kan sedikit pandangan saya bagaimana peran urf atau adat dalam menentukan hukum Islam. Urf itu apa sih? Urf itu adat. Apa sih adat? Adat itu kebiasaan, tradisi yang sudah diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah. Urf juga dapat digunakan sebagai dasar hukum jika tidak ada nas yang melarangnya. Contohnya apa? Contohnya dalam beberapa tradisi masyarakat, penggunaan cincin kawin. Nah, betul. Saya sebut tuh. Gimana? Cincin kawin. Nikah ya, nikah bukan kawin ya. Iya. Kalau kawin neken ya. Kalau nikah neken ya. Neken, jadi neken ya. Iya, tulisannya. Nah, itu vokabulari penting juga tuh. Neken sama teken sama ya. Itu orang Sunda, orang Betawi kalau gitu kan. Iya. Itu bagian dari uruf adat, ya kan. Jadi dasar hukumnya jika penggunaan cincin kawin diterima dan dibenarkan selama tidak ada unsur yang melanggar syariah. Seperti Rasul pernah bersabda, Marohul muslimuna hasanata fahuwa indallahi hasanah. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka itu baik di sisi Allah. Artinya segala sesuatunya tergantung inna amalu bin niyah, segala sesuatunya tergantung dengan niat kan. Kalau memang niat kita baik, walaupun bertentangan dengan hukum di Al-Quran dan hadis, adat kebiasaan ya, gitu. Contohnya ya kan seperti misal kebanyakan nih lagi rame-rame ya kan gitu, orang berbicara tentang masalah tahlil gitu kan. Ya kan tahlil rokok ya rokok ya. Nah itu masalah rokok ya kan gitu. Kira-kira menurut Pak Hilmi gimana gitu. Nah ini kan ya di Al-Quran tuh ya kan nggak ada larangan kan. Iya. Ada perintah nggak? Nah itu dia tuh ya. Jadi masalahnya kan yang diperuncing hal itu terus ya. Padahal bicara hal yang apa nih? Mubah atau makruh atau jadi hukum rokok kan ada yang berbicara, ada yang ngomong itu sunnah, ada yang ngomong makruh, ada haram, ya kan gitu. Nah ini kan gitu, maka kita harus jeli juga maulid bid'ah ya kan gitu. Nah kadang-kadang kan orang kan bergambarkan Al-Quran hadis tanpa mereka tahu tentang masalah ijma ulama, qiyas, ikhtisan ya kan gitu. Itulah pentingnya kita harus mempelajari sumber-sumber daripada hukum Islam itu seperti itu intinya. Jadi kita enggak melangkah asal melangkah gitu. Mungkin masalah usul fikih mungkinnya itu ya. Ya kan kita nggak bisa menentukan satu hukum itu haram gitu kan. Padahal ya kan di dalam hukum ya kan gitu ada yang disebut haram, ada yang disebut sunnah, ada yang disebut makruh, ada yang wajib, ada yang mubah ya kan gitu. Ini masing-masing kan ya kan. Secara ketetapan hukum Islam undang-undang dasarnya 5 itu yang nggak bisa dirubah sampai kapanpun, dan keseharian kita pun benar, keseharian kita gini Ustaz Taufik nih, kita nggak lepas dari 5 ini keseharian kita. Itu dari pertama kita mengucap syahadat ya kan, apa diucap syahadat tuh kita di dalam sholat itu kita udah pasti mengucap dong ya kan. Terus kemudian yang kedua mendirikan sholat nih keseharian kita ya kan. Yang tiga puasa ya kan, baik itu puasa sunnah atau apa ya kan. Itu yang keempat dan kelima itu kan hal yang harus tidak dipasarkan nih, kayak pergi haji. Kalau memang kita dikasih rezeki insya Allah ente ya kan gitu betul gitu. Jadi begitu peran urf dalam menentukan hukum Islam. Tetapi gitu, terus dalam hukum Islam modern nih ya kan, zaman dulu kan udah modern ya kan gitu. Nah ada yang namanya metode yasad zarnya ya kan. Nah ini yang digunakan dalam konteks hukum Islam modern. Menurut Pak Helmi ya kan, metode ini bagaimana bisa terrealisasi ya kan, apa digunakan dalam konteks hukum Islam modern, hukumnya seperti apa? Saat al-zariyah adalah al-zariyah adalah metode pencegahan suatu tindakan
yang ada pada dasarnya itu mubah, boleh. Nah ini Gitu. tadi Tadi kita kita nyambung nyambung, ya, ya. betul. Tetapi dilarang. Nah, Nah. karena dapat mengantarkan kepada perbuatan haram. Nah, Hampir jadi dari sifatnya mubah mau menyerempet ke haram, Nah. gitu maksudnya. Tapi ada juga mubah tidak menyerempet ke haram, Nah. gitu. yang ini kadang-kadang ini seperti ziarah kubur ya. Nah, ziarah kubur ya kan gitu. Nah, ziarah kubur kadang-kadang kan orang Jadi begini, Tat. Ya. Kalau menurut Ane bicara konteks ziarah kubur, Ane ngambil kebaikannya aja. Sebagaimana jasa kita, bakti kita terhadap orang tua. mengenang lah ya. Mengenang. Mengenang ini. Karena kenapa orang tua kita bukan mati bangkai. Oh iya. Iya kan? Iya. Itu menurut saya, pandangan saya ya. Kalau mungkin di luar sana para penonton punya pandangan lain, wallahu alam, ya kan? Karena banyak beberapa di Quran, di hadis, bahkan di, saya pernah di kitab Tanbihul Ghafilin kalau nggak salah bicara masalah kubur ya. Itu guru saya pernah bilang, kita tuh lewat kuburan, sebenarnya para arwah itu ada di depan gerbang. Makanya kalau kita ngucap salam itu ada yang namanya salam, berarti apa? Kalau kita ngucap berarti ada orang dong, kan? Iya kan? Rasulullah pun kan mengajarkan. Iya. Ketika Rasulullah melewati satu Iya. kuburan, maka Rasulullah mendoakan. Betul nggak? Iya, Iya kan? itu artinya Iya. konsep saya. Dia udah mati, udah nggak ada loh. Buat apa ada doa? Doa masuk kubur, iya kan? Istilahnya. Tapi tidak, zohirnya nggak ada. Kalau kita assalamualaikum dijawab sama ahli kubur, kabur yang ada kita. Itu dia. Itu kan pandangan dan beberapa guru yang pernah mengajarkan saya sih seperti itu. Jadi intinya tadi dibalik tergantung niat kita. Iya. Betul kan? Iya. Jadi sesuatu niat itu menentukan Iya. ya kan aspek mana untuk kemusyrikan atau untuk ya kan kemaslahatan. Itu betul. Tat. Betul. Jadi itu yang tadi dikatakan, mubahnya itu agak mau menyerempet kemana nih? Agak mau nyerempet ke apa tadi? Tat? Ada Syirik, ke Ya, haram, ya, gitu. ya, Kan betul, tergantung inna amalu biniyah, gitu. Apalagi zaman sekarang nih ya, tantangan terbesar kita ya kan di zaman modern ini, kira-kira mengimplementasikan nih berbagai sumber hukum Islam saat ini ya, itu kan luar biasa ya kan gitu ya. Apa tantangan terbesar menurut Pak Helmi? Kalau menurut saya, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan hukum Islam saat ini adalah bagaimana mengimbangkan antara penerapan hukum syariah yang ketat dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman yang terus berubah. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengedepankan kemaslahatan umum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Apa sih contohnya? Ya. Gitu. Contohnya kayak seperti ini. Dalam era digital dan teknologi, sekarang kan eranya nih. Nah, ya, Ustaz, ya. iyalah. Semuanya nggak ada yang punya HP sekarang. Iya. Waduh. Ulama perlu menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, Betul. ijma, Betul. untuk menetapkan hukum-hukum baru terkait teknologi seperti transaksi online, cryptocurrency, itu ada apa ya namanya, dan terus masalah etika digital yang belum ada pada zaman klasik. Gitu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman itu, tapi kita ngambil hal-hal yang terbaik ya, bukan Yang mudorotnya. positifnya ya. Iya. Yang positif buat kita. Contoh, ini kita kan sekarang lebih enak. Menurut saya belajar sekarang lebih enak dibanding zaman kita dulu ya. Betul. Iya, sekarang kita tinggal searching gitu. Tapi kan searchingnya kita demi kebaikan, apa sih yang kita nggak tahu gitu kan. Ya. Banyak sekarang itu tadi aneh balik lagi ke krisis moral kayak anak-anak sekolah. Masya Allah. Iya kan, salah penggunaan teknologi dunia digital. Ini tantangan orang tua ya, Mhm. Ini tantangan orang tua. Makanya saya sering ya, kita kan sebagai pengajar nih ya. Kadang-kadang yang pengajar kita sering lihat kenakalan remaja ini ya kan. Kadang-kadang dia enggak nih bergaul enggak, tapi di rumah. Tapi
tapi dia masih ada kenakan remaja. Kenapa? Karena ternyata ya kan hasilnya ya kan menunjukkan bahwa kenalkan remaja itu lebih besar daripada teknologi yang salah menggunakannya. Jadi dia salah menggunakan teknologi mana? Kayak kita punya HP semua. Ya kan dulu kita pengen nonton apa layar tancap, ya pengen nonton film aja harus nunggu layar tancap, iya kan? Gitu. Atau kita mau nonton liringnya punya di kampung di kampung ya, yang punya TV satu kampung satu orang, ya kan gitu. Pengen nonton kita ngumpul bareng-bareng, ya kan gitu. Ya kan. Jadi kayaknya jauh untuk ya kan untuk berpikir dengan apa namanya yang kotor-kotor, tapi sekarang bisa dibawa ke rumah, bisa di kamar, bahkan dia bisa ngecir di rumah nonton dulu. Nah itu tantangan kita kan itu luar biasa untuk zaman sekarang. Iya, masya Allah. Kita sebagai orang tua kadang memang perlu memperhatikan itu, dalam arti kita nggak harus juga mencegah anak kita buta akan teknologi, tapi kita betul BO, bimbingan orang tua gitu. Makanya ini penting kita belajar ya Al-Quran, hadis, ya ijma ulama, kias, buktisan, ya kan ini adalah salah satu hukum ya, hukum Islam ya, yang mana kita bersandarkan kepada hukum tadi, ya kan gitu. Jadi kadang-kadang kan orang ya kan tanpa mengenal hukum-hukum Islam tadi udah ya kan gitu, tanpa didasari dengan pelajaran tadi ngomongnya udah haram, ini haram ya kan gitu, nggak boleh gitu, padahal mereka cuma ngajinya tuh lihat di Al-Quran, oh ini aja, tapi landasannya bahkan sekarang lagi trennya itu cuma ngeliat TikTok. Ya kan, kadang dia berani coba mengimplementasikan ngobrol bla bla bla. Saya nanya sumbernya dari mana, ngelihat di TikTok, sumbernya dari mana, belajar enggak. Kadang juga kan orang yang belajar cuma di majelis taklim, guru sih mungkin udah benar menjelaskan, memaparkan, tapi karena dia untuk cuman duduk, dia punya inian sendiri jadinya gitu. Makanya ini penting ya, makanya ini 8 sumber hukum ya kan Islam, ya kan pertama Al-Quran ya, ini 8 sumber hukum ya kan Islam, ya kan pertama Al-Quran ya, Al-Quran itu sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Nah ya kan itu Al-Quran tuh. Nah jadi Allah turunkan wahyu dalam Al-Quran, jadi salah satunya Al-Quran. Ini menjadi aspek pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi ada tuh di dalam semuanya di dalam Al-Quran. Maka didorong dengan hadis atau sunnah tadi gitu. Apa itu sunnah? Perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dalam melengkapi ajaran Al-Quran. Nah dilengkapi dengan hadis tadi. Nah setelah itu ada yang namanya ijma, ya kan gitu. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu hukum dalam masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, ya kan gitu. Maka di dalam hadis diterangkan, ya kan rukunnya harus kayak gimana, sujudnya gimana, ya kan. Kalau tadi kalau ngomong masalah salat ya, ya kan gitu, ya kan. Yang seterusnya ada kias, ya kan, atau analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum dan masalah baru dengan membandingkannya dengan masalah yang telah ada hukumnya di Al-Quran atau hadis. Seperti tadi ya kan, hukum khamar haram hukumnya, zaman sekarang ada yang namanya narkotika, ya kan gitu. Maka butuh itu tentang masalah kias gitu. Jadi obrolan kita kayaknya hangat ya. Luar biasa ya. Obrolannya hangat, cuman akunya dingin kayaknya nih. Kayaknya aku dingin kayaknya. Jadi menurut saya begini, kita penting dalam mempelajari sumber-sumber hukum Islam agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam mentelaah segala sesuatunya. Bukan begitu Pak Taufik? Tadi sumber-sumber hukum Islam yang perlu kita ketahui ada 8. Apa tuh baca tadi Pak Taufik? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ihtisan. Itu benar-benar kita harus memahaminya secara perspektif detail agar tidak terjadi salah pemahaman dalam berpikir. Menurut saya sekian kita membahas masalah sumber-sumber hukum Islam bersama narasumber saya, Saudara Bapak Ahmad Taufik yang Masya Allah luar biasa, antum juga sama. Akhir kata saya Helmi Akbar, saya Ahmad Taufik, ya kan gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.